Kalau kamu sampai di video ini, mungkin alasannya satu. Kamu lelah ngejar, lelah menganalisis setiap chat, setiap gerak-gerik, setiap keheningan. Lelah mencoba mengontrol sesuatu yang rasanya benar-benar di luar kendalimu pada hubungan twin flame kamu. Kamu sudah coba semuanya kan? Berusaha lebih keras, terus coba melepaskan. Ditarik lagi ke siklus harapan dan kecewa yang sama. Sakitnya itu nyata. Kamu merasa sudah melakukan segalanya. Memaafkan, memulai duluan, mencoba mengerti. Tapi kok rasanya nggak ada yang berhasil. Hidupmu jadi terasa stuck dan kamu merasa tidak berdaya. Tapi bagaimana kalau aku bilang rasa lelah itu sebenarnya adalah sebuah panggilan. Panggilan bukan untuk menyerah pada cinta, tapi untuk surrender pada sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah jalan yang mungkin terasa menakutkan, terasa seperti kalah, tapi justru inilah satu-satunya kunci menuju reuni sejati yang kamu harapkan. Kalau kamu siap untuk berhenti lari dan mulai menerima, ayo kita akan bedah tuntas rahasia di balik tahap surrender. Pertama, klarifikasi. Apa sih sebenarnya surrender itu? Oke, pertama-tama, mari kita luruskan satu hal yang paling krusial. Begitu kita dengar kata surrender atau menyerah, ego kita langsung teriak, "Jangan, aku nggak boleh nyerah sama dia. Aku nggak mau kalah." Ini adalah kesalahpahaman terbesar. Surrender dalam konteks twin flame sama sekali bukan berarti menyerah pada hubungan atau pada pasanganmu. Bayangkan, kamu sedang berada di tengah sungai dengan arus yang sangat deras. Mencoba mendayung sekuat tenaga melawan arus hanya akan membuatmu kelelahan dan tidak akan membawamu kemana-mana. Surrender bukanlah berarti membiarkan dirimu tenggelam. Surrender adalah tindakan mengangkat dayungmu, membiarkan perahumu mengikuti arus, dan percaya bahwa sungai itu tahu jalan menuju samudra yang tenang. Kamu bukan menyerah pada twin flame-mu, kamu menyerahkan kendali perahumu kepada aliran semesta. Ini adalah tindakan iman tertinggi, di mana kamu berkata, "Aku percaya pada rencanamu, bahkan saat aku nggak bisa melihat jalan di depanku." Dan jujur saja, konsep twin flame ini akarnya dari keyakinan spiritual New Age dan belum punya bukti ilmiah. Tidak ada penelitian klinis yang mendukung keberadaan koneksi ini. Namun, bagi mereka yang merasakannya, perjalanan ini sering digambarkan sebagai proses transformatif untuk pertumbuhan jiwa. Jadi, anggap saja surrender ini sebagai alat spiritual untuk pengembangan dirimu. Apapun keyakinanmu, ini tentang menemukan kedamaian, bukan memenangkan perlombaan. Surrender adalah perbedaan antara bilang, "Aku nyerah, aku kalah," dengan bilang, "Aku lepasin, aku percaya." Yang pertama datang dari keputusasaan, yang kedua datang dari kekuatan batin yang luar biasa. Saat kamu berhenti mencoba mengendalikan arusnya, secara ajaib, kamu justru membuka ruang bagi keajaiban untuk masuk. Kedua, mengapa kita begitu sulit untuk surrender? Akar masalahnya kalau surrender adalah kuncinya. Kenapa rasanya susah banget, bahkan mustahil untuk melakukannya? Jawabannya ada pada satu hal, ego dan luka-luka batin yang belum sembuh. Perjalanan twin flame sering disebut sebagai cermin jiwa. Artinya, pasanganmu akan memantulkan semua ketakutan, rasa insecure, dan trauma yang terpendam di dalam dirimu. Keinginan untuk mengejar atau dinamika chaser seringkali bukan tanda cinta murni. Itu adalah manifestasi dari luka penolakan, takut ditinggalkan, dan butuh validasi dari luar. Kamu mengejar bukan karena saking cintanya, tapi karena ketidakhadiran. Mereka memicu rasa sakit yang belum sembuh di dalam dirimu. Inilah yang menciptakan siklus runner-chaser yang menyakitkan. Bayangkan, ini seperti dua magnet. Si chaser datang dengan energi, butuh yang kuat. Seperti kutub magnet yang sama. Secara hukum alam, energi itu justru mendorong si runner semakin jauh. Semakin kamu mengejar, semakin kuat daya tolaknya. Ini bukan permainan, ini cerminan fisika energi yang tak seimbang. Susah untuk surrender, karena ego kita berbisik, "Kalau aku berhenti ngejar, dia bakal lupain aku. Kalau aku nggak kontrol situasi ini, aku bakal kehilangan dia selamanya."
Aku nggak akan utuh tanpa dia. Semua ini adalah ilusi yang diciptakan oleh ego yang terluka. Ego percaya bahwa kebahagiaanmu bergantung pada kehadiran dan tindakan orang lain. Perjalanan ini menuntutmu untuk bisa membedakan dengan jernih antara keterikatan dan cinta tanpa syarat. Keterikatan itu seperti menggenggam seekor kupu-kupu indah di tanganmu. Terlalu erat karena takut ia terbang. Genggamanmu itu justru menyakitinya dan bisa meremukkannya. Cinta tanpa syarat adalah membuka telapak tanganmu, membiarkan kupu-kupu itu terbang bebas, dan percaya jika ia ditakdirkan untukmu, ia akan kembali dan hinggap dengan sendirinya. Surrender adalah proses menyakitkan untuk membuka genggaman itu, hingga yang tersisa hanyalah cinta yang murni dan membebaskan. Ketiga, solusi bertahap. Bagaimana cara praktik surrender? Oke, kita sudah tahu apa itu surrender dan kenapa itu sulit. Terus, gimana cara melakukannya secara praktis? Ini bukan saklar yang bisa langsung kamu matikan. Ini adalah sebuah latihan, sebuah seni yang perlu dilatih setiap hari. Langkah 1, alihkan fokus sepenuhnya ke diri sendiri. Ini langkah paling fundamental. Anggap saja energimu adalah air. Berhenti menyirami kebun tetangga yang tidak bisa kamu kontrol. Tarik selang air itu dan mulailah menyirami kebunmu sendiri. Setiap kali pikiranmu melayang ke dia, secara sadar tarik lagi fokus itu ke dirimu. Tanya, tanaman apa di kebunku yang butuh perhatian? Kenapa aku cemas? Luka apa di dalam diriku yang lagi kering? Energimu itu aset paling berharga. Investasikan pada pertumbuhan dirimu sendiri. Langkah 2, hadapi dan sembuhkan luka batin. Sebenarnya surrender ini tidak akan mungkin terjadi kalau kamu lari dari rasa sakitmu sendiri. Proses ini seperti membersihkan sebuah gudang di dalam rumahmu yang sudah puluhan tahun, yang tidak pernah kamu buka. Mungkin sudah berdebu, gelap, dan mungkin menakutkan. Tapi di dalam sanalah tersimpan barang-barang berharga yang terlupakan. Hadapi trauma masa kecil atau pola hubungan masa lalu yang berulang. Proses penyembuhan ini tujuannya bukan untuk cara dapetin dia kembali, tapi suatu proses untuk dapetin diri kamu kembali. Kamu menyadari bahwa kamu utuh dengan atau tanpa dia. Langkah ketiga, lepaskan kebutuhan akan hasil dan waktu. Ini mungkin yang paling berat. Latihan ini seperti menjadi seorang petani. Kamu menanam benih, memberinya pupuk, dan menyiraminya setiap hari. Tapi kamu tidak bisa memaksa benih itu tumbuh sesuai jadwalmu. Kamu tidak bisa menarik kecambahnya agar cepat tinggi. Kamu percaya pada proses alamiah, pada musim, dan pada kekuatan tanah. Ucapkan mantra ini. Aku percaya pada waktu ilahi. Apa yang ditakdirkan untukku akan datang di waktu yang tepat dan dengan cara yang terbaik. Ini adalah tindakan menyerahkan kendali pada kekuatan yang lebih tinggi. Langkah keempat, praktikkan cinta tanpa syarat. Mulailah dari diri sendiri. Kamu nggak bisa memberi cinta tanpa syarat ke orang lain. Kalau kamu sendiri nggak punya itu untuk dirimu, cangkir cintamu harus terisi penuh terlebih dahulu sebelum bisa meluap untuk orang lain. Maafkan dirimu atas kesalahan di masa lalu. Rayakan pencapaian-pencapaian kecilmu. Perlakukan dirimu dengan baik dan penuh kasih. Saat cangkirmu terisi penuh, kamu gak akan lagi kehausan validasi dari luar. Dari tempat yang berkelimpahan inilah, kamu bisa mengirimkan cinta pada twin flame-mu tanpa pamrih. Ini mengubah frekuensi energimu dari membutuhkan menjadi memberi. Langkah kelima, menghibur diri dari trauma. Salah satu tantangan terbesar dalam proses surrender adalah berani menatap luka emosional yang selama ini kita hindari. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk benar-benar memahami dari mana rasa sakit ini berasal. Luka emosional seringkali muncul dari pengalaman masa lalu, penolakan, kehilangan, ketidakadilan yang belum sempat diproses dengan tuntas. Ketika kita tidak menyadarinya, luka itu justru mengendalikan reaksi kita di masa kini. Kita menjadi mudah cemas, sensitif, bahkan overthinking terhadap pasangan twin flame kita. Karena luka lama ikut berbicara. Menghadapi luka berarti berani hadir untuk diri sendiri di momen-momen yang paling tidak nyaman. Ini bisa dimulai dengan refleksi diri, menulis jurnal,
atau meditasi kesadaran, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk melihat dengan jernih bagian diri yang membutuhkan perhatian. Sementara menyembuhkan luka bukan tentang menghapus rasa sakit, tetapi tentang membangun ruang yang aman di dalam diri, suatu ruang di mana kita bisa merasa utuh, walau pernah terluka. Ruang di mana kita bisa berkata, "Aku tahu ini sulit, tapi aku bersamamu, aku tidak akan meninggalkan diriku sendiri lagi." Ketika kita mampu menghadapi luka dengan keberanian dan kasih sayang, proses surrender menjadi lebih ringan. Itu karena kita tidak lagi menyerahkan kendali dengan ketakutan, tetapi dengan kepercayaan bahwa diri kita sudah cukup sebelum dia datang padamu. Dari 4 langkah ini, mana nih yang paling terasa sulit buat kamu sekarang? Mengalihkan fokus, menghadapi luka, melepaskan hasil, atau mencintai diri sendiri? Coba bagikan perjalananmu di kolom komentar ya. Membaca pengalaman orang lain bisa membuat kita merasa nggak sendirian. Keempat, visi masa depan. Apa yang terjadi setelah surrender? Jadi, apa hasilnya dari semua kerja keras batin ini? Apa yang menanti di ujung jalan surrender? Hasil pertama dan yang paling penting bukanlah reuni, melainkan kedamaian batin. Akan bangun di suatu pagi dan sadar kalau badai di dalam hatimu telah reda. Lautan pikiranmu yang tadinya bergejolak kini menjadi tenang seperti danau. Keheningannya nggak lagi terasa seperti penolakan, tapi justru menjadi ruang untukmu bernapas. Kamu mulai menikmati hidupmu lagi. Inilah kebebasan yang sejati. Kedua, kamu menjadi magnet. Saat kamu berhenti menjadi pemburu yang lelah mengejar kupu-kupu. Dan sebaliknya, kamu fokus membangun taman bunga yang paling indah di dalam dirimu. Sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu perlu lagi lari ke sana kemari. Kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya, tertarik oleh keindahan dan nektar tamanmu. Energi inilah yang paling menarik. Ini bukan teknik manipulasi. Ini adalah hukum tarik menarik spiritual yang alami. Dan akhirnya, potensi reuni sejati. Jika dan ketika reuni terjadi, bayangkan ini seperti membangun sebuah jembatan. Jembatan yang kokoh membutuhkan 2 tiang penyangga yang kuat dan berdiri di atas fondasinya masing-masing. Surrender adalah proses membangun fondasimu sendiri. Reuni sejati adalah pertemuan 2 individu utuh yang kini bisa menopang sebuah hubungan yang didasarkan pada kebebasan, bukan kebutuhan. Sebuah kemitraan yang setara, di mana cinta diberikan dengan bebas, bukan dituntut. Namun, tujuan utama dari surrender harus selalu kedamaian batinmu. Dengan reuni sebagai bonus yang mungkin terjadi, bukan tujuan akhir yang pasti. Intinya begini, surrender dalam perjalanan Twin Flame bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak kekuatan spiritual. Ini bukan soal menyerah pada cinta, tapi menyerahkan ego, kontrol, dan keterikatanmu pada hasil akhir. Ini adalah perjalanan radikal untuk kembali pada diri sendiri, menyembuhkan luka, dan menemukan cinta tanpa syarat di dalam hatimu. Tapi, mari jujur, bahkan setelah surrender, ego kadang masih muncul. Pikiran galau bisa datang tiba-tiba, rindu, overthinking, luka. Lama kita menyapa kembali. Dan itu bukan kegagalan, itu adalah bagian dari sifat manusia yang hidup di alam fisik, di dimensi ketiga ini. Selama kita masih bernafas, sisi manusiawi itu akan selalu ikut dalam perjalanan. Tetapi di saat-saat seperti itu, semesta tidak tinggal diam. Ketika kamu hadir dalam kesadaran, meminta bimbingan, dan membuka hati, bantuan itu akan datang. Lewat intuisi, lewat mimpi, lewat ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Percaya pada prosesnya, percaya pada waktu ilahi, dan yang terpenting, percaya pada dirimu sendiri. Perjalanan ini pada akhirnya bukan tentang dia. Ini tentang kamu yang pulang ke rumah, ke dalam dirimu sendiri. Kamu utuh, kamu cukup, dan kamu dicintai dimulai dari dirimu sendiri. Dan setelah masing-masing individu benar-benar melakukan penyerahan diri, maka ruang untuk kemungkinan reuni pun terbuka. Reuni yang bukan karena saling butuh, tapi karena sudah saling memahami, sebagai 2 jiwa yang telah memilih untuk berkembang bersama. Jika video ini terasa nyambung denganmu dan memberikan pencerahan, silakan tekan tombol suka
Bagikan ke teman yang mungkin juga sedang berjuang dalam perjalanan ini. Dan jangan lupa untuk beri komentar dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bareng. Terima kasih.